Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Abdullah Marzuki bin Muhammad Ali beserta Ustadz saya yang kadang-kadang beliau nggak mau memberikan namanya, nggak mau menampilkan namanya. Teman saya perkenalkan juga beliau apapun namanya. Yang penting beliau USA Duntah. Saya tetap memberi nama saya walaupun saya orangnya jelek, enggak secantik makhluk lain, tapi saya bersyukur kepada Allah yang Ahad yang telah memberi saya ini kelebihan. Mungkin dengan kejelekan saya ini Allah tambah hapuskan dosa-dosa saya. Ini bagaimana Mas? Gara-gara jelek, gara-gara miskin akan dihapus dosa. Bagaimana? Itu. Jadi yang sedang tadi dibahas, beliau membaca TikTok atau YouTuber bahwa bagaimana ayah dan bunda Nabi, berarti ayah dan mamanya, bapak dan ibu Nabi, ada orang mengatakan itu masuk jannah juga. Ya, masuk jannah, masuk surga juga. Tapi bapak ini rupanya merasa marah kali. Dia tampilkanlah hadis. Bukan marah, melihat dalil. Berdasarkan dalil. Dia karena suka kepala satu dalil. Mungkin ada dalil-dalil yang lain. Tapi saya setuju dengan bapak ini. Bapak ini begitu sewot, begitu marah. Mungkin ini emosi atau ilham yang dikirimkan oleh Allah supaya orang jangan sampai nanti mendewakan ayah bunda Nabi. Nanti bagaimana ini suatu saat kayak cerita para nabi-nabi dulu tuh dituhankan, misalnya Nabi ke-24 yaitu Nabi Isa Al-Masih, ya kan? Itu seakan katanya anak Tuhan. Itu nanti ada ibunya, katanya itu Tuhan ibu, ya. Itu Tuhan anak, Tuhan bapak. Mungkin suatu saat nanti akan datang orang-orang iblis atau Yahudi atau orang-orang jahat lainnya yang pikiran kotornya atau ahli pikir bahwa untuk menyesatkan umat Islam, nanti dibilanglah, oh itu Muhammad juga jadi Tuhan anak, mungkin satu soalan. Itu dibilang itu, naudzubillah min dzalik. Itu sedangkan ayahnya itu pasti masuk surga karena itu juga dianggap Tuhan. Itu ayah Nabi, kalau dia anaknya sudah jadi Tuhan, dituhankan, ibunya pasti jadi Tuhan juga nanti, Tuhan ibu nanti dalam versi Islam, naudzubillah min dzalik. Kemudian nanti ada ayah dunia. Kalau Nabi Isa nggak ada ayah dunia, ayah di langit. Mungkin nanti ayah di langit daripada Nabi Muhammad, yaitu katanya Allah misalnya, naudzubillah min dzalik. Udah tuh mengutuskan ayah di bumi, yaitu Abdullah. Abdullah tuh meninggal walaupun sudah dibilang dengan dalil begini-begini. Tapi kalau sudah tuh dalil-dalilnya hilang mungkin. Nah, tapi udah banyak sekali kalau dalam sistem demokrasi, siapa banyak orang itu menang. Tapi dalam sistem dalil, sistem hukum Allah, sistem hukum para nabi, yang benar itu tetap benar walaupun sendiri, ya, walaupun dikatakan ayah bunda Nabi sudah akan masuk jannah atau surga, tak mungkin masuk neraka karena ayah bunda Nabi dan sebagainya. Tapi berdasarkan dalil yang Ustadz itu bicarakan, itu juga boleh saya setuju dengan bapak ini sehingga begitu marah. Kalau sudah menyangkut dengan syirik, saya juga marah itu. Kalau menjurus kepada syirik. Jadi para ulama-ulama yang suka hobi dengan kitab karangan, itu kata ustaz ini, saya tidak paham juga. Saya hanya mendengar-dengar. Ilmu saya sangat sedikit, karena sudah terlalu banyak membaca agama-agama lain di dunia. Tapi sesudah saya bandingkan dengan agama Islam, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang terakhir ada pada agama yang Islam ini. Tapi walaupun dalam ilmu antropologi semua agama dikatakan mirip-miriplah, ada kesamaan. Itu ada suatu teori-teori di sana. Misalnya dalam semua agama, baik agama yang lahir dari langit maupun yang agama yang tumbuh dari bumi katanya, atau lahir dari bumi,
itu ada unsurnya. Misal dari langit ada 5 agama mungkin yang mengatakannya. Kalau dari bumi mungkin ada 20 atau 25 atau banyak lagi ya. Jadi semua agama yang dipelajari dalam teori antropologi itu hampir mirip-mirip. Misalnya ada 5 lah minimal yang kriteria. Ada yang hal yang disembah, yang dituhankan. Ada hal yang satu yang dituhankan. Kemudian ada yang dituhankan, berarti kemudian ada makhluk yang menyembahnya. Berarti harus ada Tuhan, harus ada yang menyembah, harus ada penyembah yang menyembah Tuhan. Kemudian ketiganya harus ada prosesnya, mungkin cara tata keramanya, bagaimana cara menyembah Tuhan itu. Itu dalam ilmu antropologi itu yang dikarang juga oleh ahli antropologi atau diteliti dari semua agama. Kemudian keempatnya mungkin ada ahli agamanya juga. Dalam semua agama ada ahli agama, harus dituntun oleh ahli agama. Kalau enggak sah. Tadi ini ketika kita katakan penuntunnya berdasarkan dalil kitab, tapi nanti keempatnya dalil yang berdasarkan penuntun yang sudah nyata, yang hadir pada saat penyembahan atau pada saat pengabdian kepada yang disembah kepada Tuhan. Mungkin kemudian kelima ada semacam namanya membutuhkan dana, membutuhkan pengorbanan. Misalnya pengorbanan waktu, pengorbanan membutuhkan harta dan sebagainya. Itu minimal. Mungkin ada agama-agama lain yang sampai menambah jadi 6, syaratnya ada 7, ada 8, ada 9, ada mungkin ada sampai 12 dan selanjutnya. Itu tergantung daripada orang yang melihatnya juga. Demikian ya kita untuk anak saya ini, saya ingin tampil sebenarnya nggak berani saya membahas tentang agama, tapi karena orang sedang itu, saya hobinya mempelajari ilmu-ilmu agama yang secara umum, tapi sudah bandingkan bahwa agama Islam lah yang kebenaran. Kemudian ada itu ilmu-ilmu gaib, kemudian ilmu ilmu IPS, ilmu IPA misalnya ilmu pengetahuan alam, itu matematik, biologi, fisika, kimia, dan ilmu-ilmu lainnya yang ditemukan kemudian. Nanti misalnya sebelah kiri ilmu IPS, ilmu pengetahuan sains atau sosial, yang berbau agak-agak itu berdasarkan kualitas. Kalau diukur, itu kualitasnya atau mutunya. Tapi kalau yang berdasarkan ilmu IPA itu dibuat penelitiannya, risetnya berdasarkan dengan kuantitas, jumlahnya, angka-angkanya digunakan. Tapi kalau ini tolok ukurnya dengan mutunya baik sekali dan sebagainya, istilah-istilah itu. Jadi dalam IPS itu ada ilmu pengetahuan sosial, dibagilah. Misalnya ekonomi, kita nggak masukkan agama, itu IPS itu agak khusus. Kemudian ekonomi, antropologi, kemudian ilmu tentang mungkin ada ilmu pertengahan antara sains dengan IPA dengan IPS, misalnya geologi, ilmu bumi, atau geografi, catatan tentang manusia. Kemudian ilmu apa lagi yang berhubungan dengan IPS, misalnya ilmu tentang ya sejarah, tentang apalagi seni-seni dan sebagainya. Banyak tuh, lebih juga daripada 6 itu. Demikianlah dulu. Itu sekadar kita membaca, tapi lebih penting anak kita, turunan kita diajarkanlah, walaupun dia jiwa IPS, diajarkan juga ilmu tentang IPA, yaitu sekurang-kurangnya angka-angka. Angka-angka itu kali-kali, tambah, kurang, bagi dan sebagainya. Jangan pandai kali, nggak pandai bagi, nggak berbagi, yang itu istilah. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.